Nah, tadi Mas Wahyu menjelaskan bahwa Tuhan bukanlah sebuah sosok, Tuhan tidak berwujud. Bisa menjadi perempuan, bisa menjadi laki-laki tergantung wadahnya ya Mas. Iya, jadi lebih tepatnya mungkin sifat daripada Tuhan itu tergantung daripada wadah, ya, karena Tuhan merupakan sebuah energi, gitu ya. Jadi bukan Tuhan menjadi perempuan atau menjadi laki-laki, tapi sifatnya itu tergantung daripada wadah, kurang lebih begitu. Karena kita menganggap bahwa Tuhan ini adalah sebuah energi kehidupan, gitu Mas Yahya, ya. Oke, nah sampai sekarang pun semua masih berdebat tentang Tuhan ya Mas. Entah Tuhan ada di mana, Tuhan itu seperti apa, wujudnya seperti apa, letaknya di mana ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, kalau menurut Mas Wahyu nih, Tuhan itu ada di mana Mas? Apakah ada di masjid? Apakah ada di gereja? Atau Tuhan itu ada di Mekah? Atau di Arab? Atau ada di Yunani Mas? Mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan Tuhan itu berada di mana? Ya, tadi Mas Yahya juga menanyakan bahwa Tuhan itu wujudnya seperti apa. Kemudian Mas Wahyu menjawab sesuai dengan apa yang Mas Wahyu pelajari di dalam kehidupannya Mas Wahyu. Kemudian sekarang Mas Yahya menanyakan ada di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada di masjid, ada di gereja, mungkin juga ada di Mekah ya, atau di Arab, atau mungkin juga ada di Yerusalem ya, atau di Yunani. Nah, ini kalau Tuhan ada di tempat-tempat tersebut kan jadi nggak adil Mas ya. Padahal semua ini diciptakan oleh Tuhan. Seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini, Tuhanlah penciptanya. Kita mengakui, kita meyakini, kita mengimani itu semua. Karena kita nggak mungkin mampu menciptakan ini semua. Bahkan kita pun tercipta atas dasar adanya unsur kehidupan. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa hidup Mas Yahya. Kita bisa membuat, Bapak Ibu kita bisa membuat kita. Menciptakan raganya Mas Wahyu, raganya Mas Yahya, tapi hidupnya bagaimana? Kan nggak bisa. Ya, nah, tentu akan menjadi hal yang sulit untuk kita pelajari kalau Tuhan itu ada di tempat-tempat yang Mas Yahya sebutkan tadi. Ya. Nah, sedangkan kalau saya balik lagi Mas Yahya, ini balik lagi secara pribadi. Ini tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan pemahaman secara keagamaan ya Mas Yahya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang tersirat di sebuah Alkitab ya, baik itu dari agama Islam, dari agama Kristen, dari agama Hindu, Buddha, tentu kan berbeda-beda ya Mas Yahya ya. Jadi monggo-monggo saja kan begitu. Nah, tetapi saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan itu tidak berada di tempat-tempat tersebut. Tapi Tuhan itu ada di mana kita menghendaki bahwa Tuhan itu ada. Jadi di mana kita meyakini, mengimani bahwa Tuhan itu ada, ya di situ Tuhan ada. Jadi lebih tepatnya lagi, Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita Mas Yahya. Jadi yang 50% yang kita bawa ini ya energi kehidupan daripada Tuhan atau Gusti Allah Mas Yahya. Makanya ketika kita sebagai manusia mau ada di hutan, mau ada di gunung, mau ada di tengah laut, mau ada di masjid, mau ada di gereja, mau ada di lapangan, dimanapun kita berada, dimana kita meyakini, kita mengimani
bahwa Tuhan itu ada, ya di situ Tuhan ada, Mas Yahya. Ya, karena mohon maaf kalau dari sudut pandang agama saya ya Mas, katanya Tuhan itu ada di langit ketujuh gitu Mas. Ya, kembali lagi cara memahami sebuah pengertian, pemahaman setiap orang berbeda-beda, Mas Yahya. Kalaupun kita mau belajar sesuai dengan apa yang sudah disiratkan atau sudah dituliskan di dalam sebuah Alkitab, ya tidak apa-apa, monggo-monggo saja. Ini kan pengertian atau pemahaman saya secara pribadi. Saya ini meyakini, mengimani bahwa dimanapun saya berada, di situ Tuhan juga ada bersama saya, Mas Yahya. Karena Tuhan menjadi satu di dalam kehidupan saya. Saya meyakini itu. Jadi saya tidak peduli saya ada dimanapun. Kalaupun, mohon maaf, saya memeluk agama Islam, di mana saya harus beribadah sesuai dengan tata cara, dengan syariat yang ada di dalam agama Islam. Ya saya menjalaninya, Mas Yahya. Saya menjalankannya, waktunya sholat kita sholat. Semuanya kita lakukan. Tetapi kalau kita masuk di dalam keimanan kita, tentunya bukan atas dasar kita pergi ke musola atau ke masjid itu kita menemui Tuhan di sana, bukan. Tapi kita menemui Tuhan itu ada di dalam diri kita, melalui iman kita. Tapi tata caranya, karena saya orang Islam, maka saya harus menjalankan sholat 5 waktu, bisa ke musola, bisa ke masjid, bisa di rumah juga di rumah. Demikian pula dengan saudara kita yang beragama lain, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, menjalankan syariat agamanya masing-masing. Tetapi kalau ditanyakan tentang keimanannya, yaitu bersifat individu, yang tahu mereka masing-masing, apakah sholatnya bisa sampai kepada Tuhannya, ya yang tahu pribadi masing-masing, Mas Yahya. Makanya saya meyakini, mengimani bahwa Tuhan itu ada di semua unsur kehidupan ini, di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Ya memang kita tidak boleh langsung ini ya, menelan mentah-mentah apa yang ada di Alkitab ya. Kita harus pelajari itu ya Mas. Ya kalau sudah larinya ke urusan agama sih, itu monggo-monggo saja sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, Mas Yahya. Kita tidak punya kapasitas untuk melarang, menilai, dan lain sebagainya. Itu sudah hak masing-masing, karena secara hidup berpemerintahan pun itu dilindungi sebagai hak asasi manusia, ya. Nah, tetapi karena kita belajar tentang kehidupan, ya saya mempelajari hidup saya pribadi, gitu aja. Saya tidak mau mempelajari hidupnya orang lain, kemudian saya nilai dan saya seolah-olah mengatakan hidup kamu tidak benar, begini. Enggak lah, ya. Itu pribadi masing-masing, Mas Yahya. Iya, jadi kalau Mas Yahya tanya Tuhan ada di mana, lebih sederhananya Tuhan ada di dalam hidup kita. Gitu Mas Yahya.